Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Pada hari ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang mengapa KPK mendorong adanya gerakan pendidikan anti korupsi. Mari kita lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK Pasal 13C. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan, KPK mempunyai wewenang untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Ya, pada setiap jenjang pendidikan, bisa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Karena semakin dini kita memberikan pendidikan anti korupsi kepada anak-anak kita, berarti untuk melakukan pencegahan semakin cepat diserap. Tidak kita nikmati tahun ini, tapi jadi investasi masa depan. Apa yang harus kita lakukan dalam membangun pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan? Ya, tentu yang pertama kita harus mengimplementasikan 9 nilai anti korupsi yang disebut dengan 9 nilai dasar integritas. Yang pertama, jujur. Kedua, disiplin. Ketiga, tanggung jawab. Keempat, mandiri. Kelima, kerja keras. Keenam, sederhana. Ketujuh, berani. 8, peduli. Dan 9, adil. Jika 9 nilai integritas ini kita implementasikan di satuan pendidikan, maka anak akan tumbuh berkembang sesuai dengan sikap yang telah mendarah daging di saat mereka menerima ini di satuan pendidikan. Misalnya masalah kedisiplinan. Kedisiplinan kunci utama untuk meraih segala-galanya. Tapi jika kedisiplinan tidak ditegakkan, anak kerap terlambat, guru lalai untuk hadir di ruang kelas untuk menyampaikan materinya, dan jika juga hadir di tengah anak didiknya, yang diutamakan adalah menjejali mereka dengan pengetahuan. Ini suatu hal yang keliru. Perlu kita melakukan integrasi dengan nilai-nilai yang ada. Sebab kalau mencari orang pintar, orang cerdas, profesor, doktor di Indonesia tidak kekurangan. Tetapi mencari orang yang berkarakter, yang berakhlak mulia sangat sulit. Itu sebabnya potret Indonesia saat ini banyak terjadi korupsi, penyimpangan jabatan, penyalahgunaan jabatan. Meskipun kita sudah memberikan pendidikan anti korupsi, sudah diberikan efek jerah, tapi kok sulit? Karena mereka sudah membudaya, sudah mendarah daging. Karena hal itu bukan suatu kesalahan menurutnya. Itu ada suatu pembiasaan. Kadang-kadang turunan. Gratifikasi misalnya, kita sebagai penyuluh sulit untuk mengatasi hal ini. Tetapi jika gratifikasi itu sudah membentuk pola, bersistem, maka hal ini sulit hilang di depan mata kita. Kecuali pejabat
yang memahami makna itu semua, mau menolak pemberian bawahan. Karena apa yang diberikan itu tentu ada tujuannya. Ya bisa jadi beli jabatan, beli posisi yang menyenangkan. Nah itu sebabnya kita bersama-sama untuk melakukan kolaborasi. Kita membangun komitmen bersama bagaimana Indonesia ke depan. Baik tidak tahun 2045 Indonesia Emas bebas dari korupsi. Lantas siapa yang memulai? Tentu dari diri kita sendiri sebagai role model. Diri seorang pejabat itu, diri peserta didik itu sendiri, diri guru itu sendiri, dan diri para stakeholder yang ada. Kalau atasan masih seperti itu, jangan berharap. Karena di sektor pendidikan itu anak diberikan pendidikan anti korupsi, tapi apa yang dilihat di depan mata sebuah tontonan yang bisa mengalihkan keyakinan anak menjadi tidak percaya diri. Ayo lawan korupsi, kita lihat, lawan, laporkan untuk Indonesia maju dan impian Indonesia bebas dari korupsi. Terima kasih.